Nama Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, mendadak viral gara-gara disebut terjerat kasus hukum bernilai 29 miliar rupiah. Isunya muncul dari unggahan di X yang menyebut Prof. Ova terlibat kasus sejak 2017 terkait Bank BPR Tripilar Artajaya. Oh, ternyata ini tuh kalian itu mendukung Pak Jokowi, katanya asli, yang buat ngotot-ngotot. Ternyata Anda punya kasus miliaran, puluhan miliar pula. Ternyata ada maunya, ternyata mau berlindung Anda itu dari kasus-kasus Anda. Sudah tahu kan? Hai Termol, tolonglah lihat ini. Mereka itu punya kasus sama dia itu. Sok dukung, ternyata punya kasus. Saya ingat sekali bahwa di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden gitu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pinter sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Profesor Rektor UGM Ova Emilia itu menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program sarjana muda. Walaupun dia ingin mengesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi kan? Program sarjana muda, sarjana, lalu kemudian lulus sarjana di 5 November 1985. Nah, itulah yang menjelaskan kemudian ada 2 transkrip yang kemudian tidak koheren ya. 122 SKS dengan 88 SKS. Itu tidak koheren dan kuat dugaan kita, dan sudah kita lakukan investigasi juga, penelitian juga bahwa dan kita compare dengan transkrip asli dari sarjana kehutanan UGM itu patut sangat dipertanyakan, bukan hanya sekedar inkoherensinya tapi juga otentitas dari transkrip itu ya. Karena tidak seperti itu transkrip nilai, dan sampai dengan hari ini masih tidak jelas juga. UGM ini masih justru menurut saya tuh selain bikin blunder terhadap secara personal dari Ibu Ova Emilia sendiri ya, karena sekarang nih netizen sudah mulai mengaduk-ngaduk masalah-masalah pribadi beliau loh ya yang terkait dengan hukum. Nah itu kan blunder secara personal ya, dan blunder juga secara universitas, secara kelembagaan itu blunder juga. Untuk apa Bu Ova ya menjadi tameng bagi Joko Widodo? UGM dengan merusak reputasi universitas yang salah tertua gitu. Dengan merusak reputasi UGM, universitas kita tercinta, alma mater kita tercinta, hanya untuk menjadi tameng dari seseorang yang ke Mas Roy dulu ya rame. Mas Roy, UGM akhirnya merespon. Menurut Anda berlebihan? Terlambat dan responnya abal-abal. Maksudnya? Jadi ginilah, respon dari sebuah universitas besar sekelas Universitas Gadjah Mada yang saya pernah studi di sana S1 dan S2, dan saya tahu itu UGM itu sangat teliti gitu ya dulu. Jadi kalau ada tanda tangan, bahkan ada paraf dosen penguji aja nggak boleh itu dikumpulkan. Kok ini enak banget ya, Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta ini ya, ini adik kelas saya nih angkatan 90. Itu dia bilang kalau itu lupa. Nggak ada tanggal. Nggak ada tanggal. Kok bisa-bisanya lupa? Enak aja lupa. Terus lagi, UGM itu punya sumber daya. Ya, orang-orangnya ada semua. Punya sumber dana, punya sumber data. Tidak ada satupun dokumen yang pada saat ya itu disebut sebagai podcast ya 34 menit itu ditunjukkan, dan semuanya kemudian digulung ya menjadi satu kata, itu ranah private. Aduh, UGM kok nggak bisa memahami undang-undang keterbukaan informasi publik sih? Katanya juara 2 seluruh Indonesia dalam institut. Kalau gini, ini juara bawah ini ya. Ada ranah publik, ada ranah private, dan apalagi di undang-undang keterbukaan informasi publik, Mbak. Yang saya kebetulan ijazah mungkin ranah private, tapi skripsi ada pertanyaan. Ijazah pun juga ranah publik karena ada dalam undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 itu di pasal 18 ayat 2-nya jelas betul tertulis kalau itu digunakan untuk kepentingan publik, dan Jokowi adalah pejabat publik ya. Dia meskipun sekarang sudah tidak ya, tapi dulu dia menggunakan ijazah itu sebagai pejabat publik, dan UGM itu adalah badan publik. Jadi itu harus dibuka. Apalagi nanti kita sudah dapat keputusan juga nanti dari KIP ya, Komisi Informasi Pusat ya, itu nanti akan juga melihat, akan membongkar semua yang mana yang publik dan semuanya adalah publik. Anda gitu. Kan menuntut UGM untuk membuka ijazah? Iya, tapi kan itu kan sebenarnya hanya pelengkap saja. Semuanya kan sebenarnya sudah tersaji dengan dibuka ya. Hanya saja sayangnya sekali lagi. Tapi kan dia bilang ijazahnya sudah diberikan. Oh, nggak apa-apa. Justru di sini UGM itu melakukan tindakan yang ambigu ya. Dulu pada saat bulan Oktober tahun 2022, Mbak, orang yang sama, Sigit Sunarta, itu menunjukkan fotokopi ijazahnya Jokowi, bahkan menunjukkan juga fotokopi ijazahnya almarhum Heri Mulyono. Sah-sah saja, nggak apa-apa ya, karena itu diperlukan oleh publik gitu ya. Nah sekarang kok tiba-tiba katanya nggak ada lagi salinannya, kemauan gitu loh. Masa fotokopi kemudian itu disita oleh kepolisian terus dibilang nggak ada salinannya, masuk akal nggak? Logis nggak? Nggak
logis, dan ini apa yang kemarin disampaikan itu terus terang ya membuat kami ini sedih ya. Sedih karena apa? Aduh, UGM kok turun kelas sih, kelasnya seperti kayak gitu. Benar Pak, sampai seorang wartawan senior Pak yang sudah kemudian menyampaikan ya di depan publik, Pak Lukas Warso yang tadi juga hadir di Metro, Polda Metro selaku ahli yang diajukan, itu mengatakan UGM kok kelasnya humasnya kayak humas kecamatan gitu. Ini konsultan komunikasinya siapa sih UGM ini? Gitu, malu kita, benar-benar malu dengan kayak gini. Harusnya ini sudah terlambat. Jadi UGM harusnya diem aja? Bukan, dia boleh menanyakan, tapi yang bener dong gitu. Jadi datanya tampilkan, kemudian bahkan dengan animasi, dengan apa, form gitu loh. Penampilan kok kayak Jadi gini. podcast itu abal-abal jelek? Iya, cuma abal-abal omon-omon kayak gitu. Kelasnya bukan kelas UGM, ini kelas humas kecamatan, bener kata Pak Lukas Warso. Pak Jokowi menghadiri acara reuni alumni Fakultas Teknologi Kayu UGM tahun 85. Sibuk amat sih Pak bikin selebrasi-selebrasi kayak gini untuk menandakan bahwa Bapak adalah seorang lulusan yang pernah kuliah di UGM gitu. Sedangkan yang ditanyakan oleh rakyat ini kan adalah ijazah asli Bapak. Itu aja yang ditunjukkan. Jadi tinggal buka lemari, ditunjukkan ijazah aslinya, tunjukkan ke publik, bikin konferensi pers, panggil orang yang sudah menuduh, kan Bapak merasa dituduh ya, direndahkan serendah-rendahnya. Ajak juga peneliti independen supaya memang udah ketahuan asli apa gimana, ya udah tinggal kasih tahu aja nih ijazahnya asli. Padahal tinggal gitu doang sih. Bapak sebagai pejabat publik yang pernah memakai ijazah insinyur teknologi kayu Bapak sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali kota dulu kan, terus menjadi gubernur, terus menjadi presiden, ya itu udah menjadi milik publik karena Bapak melamar menjadi pejabat publik yang digaji oleh negara, yaitu uang rakyat ya, berarti rakyat bosnya gitu. Sama seperti saya waktu bekerja dulu juga saya serahkan ijazah saya ke perusahaan untuk diteliti, untuk dilihat oleh pemimpin perusahaan apakah benar ijazah saya asli atau enggak. Terus saya lihat juga di reuni anak tahun 80 tahun 90 gitu ya, saya tahu banget karena kita kan nggak punya medsos ya dulu ya. Terus kalaupun kita tuh pada bercanda ketemu temen tuh udah main kelepak-kelepakan aja gitu loh. Apalagi Pak Jokowi sekarang kan udah bukan presiden lagi ya Pak ya, gitu, udah menjadi rakyat. Walaupun Bapak masih dikasih uang pensiun gitu kan, masih dibiayai oleh negara, tapi Bapak kan udah bukan presiden lagi gitu loh. Tapi kok sepertinya teman-teman Bapak itu banget ya, formal banget gitu ya ke Bapak ya, nggak kayak temen gitu loh. Walaupun memang oke deh Pak Jokowi pernah jadi presiden, nggak mungkin kelepak-kelepakan, tapi kayaknya nggak sampai seformal itu deh kalau saya biasanya ya anak tahun 80 tahun 90-an gitu. Padahal waktu itu acara reuni ada Pak Ganjar, Pak Anies, ada Caimin datang ke UGM ya, banyak gitu ya orang-orang gitu, Kiai Haji Ma'ruf Amin datang. Bapak malah nggak datang, apa nggak diundang Pak? Bapak Agus Martowardoyo, Bapak Ali Sihab, Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Mardiasmo. Ya udah Pak, tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Kalau saya sih masih husnuzon ya Bapak punya ijazah asli, makanya saya bilang Pak tolong tunjukin ijazah aslinya. Kalau saya sendiri udah merasa Pak Jokowi nggak punya, pasti saya udah bilang wah palsu apa segala macam. Kalau saya sih masih husnuzon gitu, makanya saya masih berharap Bapak, ayo Pak nggak usah kebanyakan selebrasi kayak begitu, karena orang makin nggak percaya. Kalau Bapak makin banyak gerakan, makin banyak gaya, makin banyak apa, orang jadi makin nggak percaya gitu loh. Bahkan sekarang yang percaya bahwa ijazah Bapak palsu itu udah makin banyak loh Pak, udah makin banyak gitu. Bukan cuma
sekedar Rismon apa enggak, udah makin banyak banget. Apalagi rakyat sekarang udah pada pinter ya, medsos itu kan jadi membuat kita pinter juga gitu lah. Jadi kita tahu tentang undang-undang, kita tahu tentang oh pejabat publik itu harus seperti ini. Sangat menarik sekali, kita sudah menonton beberapa cuplikan dan tayangan video ya. Benarkah Rektor Ova Emilia dari UGM ini melindungi Jokowi atau bela Jokowi itu gara-gara atau dugaannya itu punya hutang yang sangat besar ya, berapa miliar ya, 29 miliar atau berapa tadi ya di cuplikan video tadi ya. Jika benar Rektor Ova Emilia itu mengorbankan UGM, universitas yang sangat besar, yang tentunya marwahnya sangat tinggi dan luar biasa, itu hanya untuk kepentingan Rektor Ova Emilia, ini sangat menjengkelkan tentunya ya teman-teman ya. Itu kalau benar ya beritanya, itu dugaannya melindungi Jokowi ya, karena Jokowi itu berkuasa, memang punya kekuasaan, terus Rektor Ova Emilia itu ingin berlindung karena ada hutang ya misalnya. Aduh, ini benar-benar sangat mengecewakan ya teman-teman. Dan ini benar atau tidak, ini juga baru berita, akan tetapi belum ada kebenarannya ya. Ini baru dugaan-dugaan saja ya. Akan tetapi berita-berita yang seperti ini sebenarnya sangat mengganggu masyarakat. Jadi timbul dan banyak asumsi masyarakat berpikir, oh iya benar, ternyata pihak dari Rektor Ova Emilia ini melindungi Jokowi selama ini, menutupi kebohongan-kebohongan Jokowi ini misalnya, dugaannya ya, itu hanya demi karena kepentingan pribadinya, karena pribadinya itu punya masalah dan ingin berlindung ke kekuasaan agar bebas dari segala tuduhan atau bebas dari segala pidana misalnya. Ini ya, ini sebenarnya harus diusut tuntas ya. Hal-hal seperti ini kalau sudah ada berita-berita seperti ini harusnya diusut tuntas. Akan tetapi hingga saat ini berita-berita ini memang tidak muncul lagi ya, dan hilang begitu saja ya. Dan memang banyak sekali ya masyarakat atau publik ini mempertanyakan kenapa Rektor Ova Emilia begitu tegasnya dan begitu kekehnya membela Pak Jokowi, bahkan mengatakan Pak Jokowi itu adalah alumni UGM atau benar-benar kuliah di UGM. Itu ya masyarakat menilainya bahwa Rektor Ova Emilia dari UGM ini memang sengaja melindungi, karena asumsi masyarakat dan tuduhan-tuduhan dari beberapa pihak dari Roy Suryo tentunya kita tahu sendiri ya teman-teman, bahwa katanya Jokowi ini tidak lulus, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Jokowi ini adalah lulusan sarjana muda gitu ya, tidak sampai sarjana gitu ya. Dan ada yang mengatakan lagi, yang berasumsi lagi bahwa jangan-jangan Jokowi ini drop out atau DO yang tidak lulus ya gitu ya. Kan tapi kenapa Jokowi saat ini mempunyai ijazah S1 ya, yang titelnya itu Dr. Andes ya atau insinyur ya. Ini kan sebenarnya jadi pertanyaan besar dan menjadi sebuah fenomena yang saat ini kita tahu, fenomena yang sangat luar biasa, menjadi pergunjingan, perpecah belahan di masyarakat gitu ya teman-teman ya. Memang kita semua dibingungkan dengan masalah ini ya, karena memang ijazahnya juga belum kunjung ditunjukkan juga. Akhirnya masyarakat yang jadi bingung, masih berpikir, masih menduga-duga, masih menebak-nebak sebenarnya Pak Jokowi ini ijazahnya itu apa gitu ya. Kalau kita mau percaya dengan Pak Jokowi ya, bahwa Pak Jokowi itu benar-benar lulusan UGM, karena sesuai apa pernyataan UGM, pernyataan resmi dari UGM bahwa Jokowi lulus dari UGM, ya kita seharusnya percaya sama hal tersebut. Akan tetapi ada lagi yang mempermasalahkan hingga saat ini pun ditetapkan sebagai tersangka, itu pun tidak berhenti-berhenti membahas hal ini, bahkan meyakini 99% bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Seperti Roy Suryo kan meyakini hal tersebut. Nah ini yang menjadi bingung masyarakat, sebenarnya yang benar itu yang mana gitu ya. Nah makanya jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini tidak ada lain kecuali ya Pak Jokowi sendiri yang menunjukkan ijazahnya. Daripada masyarakat dipecah belah, ada yang percaya, ada yang tidak.
Nah, masyarakat ini kan sebenarnya butuh ketenangan ya, butuh kedamaian. Sebenarnya ingin tahu bagaimana sebenarnya yang dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden, gubernur, wali kota itu menggunakan ijazah apa. Kita itu sebenarnya pengen tahu daripada kita hanya dibayang-bayangi dengan berita-berita yang selama ini beredar, kebenaran atau ketidakbenaran yang ada itu hanya itu, dan kita hanya berhalusinasi sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Yang kontra sama Pak Jokowi tentunya oh iya, ijazah Pak Jokowi palsu. Yang pro meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Hal seperti ini yang menjadi polemik saat ini dan ini adalah menjadi penyakit banget di masyarakat ya. Penyakitnya karena kita jadi saling berbeda pendapat, berbeda pikiran, berbeda argumentasi, akhirnya menjadi permusuhan. Dan ya akhirnya ada beberapa pihak yang saling lapor. Ini kan jadi penyakit. Dari pihak yang pro sama Pak Jokowi melaporkan yang kontra dengan Pak Jokowi, dan sebaliknya. Ini apakah tidak perpecahan seperti ini? Apakah ini tidak menjadi sebuah kegaduhan hal seperti ini? Tentunya ini menjadi sebuah kegaduhan anak bangsa yang seharusnya tidak harus dipecah belah seperti ini. Karena seharusnya anak bangsa ini dipersatukan, bukan malah untuk dipecah belah. Dan bagaimana syaratnya untuk mempersatukan? Ini sebenarnya sangat mudah sekali dan hal yang sangat sepele sekali. Bila Pak Jokowi ini ingin menunjukkan kenegarawanannya, ini sebenarnya sangat mudah sekali, yaitu satu, Pak Jokowi tunjukkan ijazahnya ke masyarakat. Ini selesai sebenarnya. Siapa yang Pak Jokowi percaya nanti dan mengambil dari pihak-pihak yang independen, nanti tunjukkan. Kalau mau diteliti-teliti keaslian dan keasliannya tersebut itu seperti apa, itu sebenarnya selesai masalah ini. Akan tetapi tidak apa yang terjadi sekarang.